Ini dia mesin yang bisa bikin kopi lu jadi nggak pahit sama sekali. By the way, kalian sadar nggak sih kalau misalnya Lightning gue udah berubah jadi lebih bagus, lebih premium. Lightning pun butuh subscribe juga, nggak cuma YouTube. Jadi di depan gue, kita lagi ada mesin Wave teknologi dari Singapura. Jadi hari ini gue pengen bahas tuntas gimana cara menggunakan Wave dan sebenarnya Wave itu apa. Dan kenapa kalau misalnya kalian ke terroir, kalian lihat kita selalu gunakan ini kadang untuk espresso, untuk filter coffee, dan sebenarnya dampaknya itu apa terhadap espresso sama filter coffee. Jadi langsung aja kita dive in. Jadi ini dia mesin Wave. Mesin ini dulunya digunakan untuk industri marine atau maritim. Dan seiring berjalannya waktu, mesin ini juga udah mulai berkembang dan mulai dieksplorasi untuk minuman-minuman seperti kopi, alkohol, jus, dan minuman-minuman lainnya. Even sampai proses fermentasi sekarang juga digunakan yang namanya mesin Wave ini. Nah, jadi pada saat itu, mesin Wave ini digunakan untuk non-chemical water disinfection, lalu digunakan juga untuk algae control, dan terakhir digunakan untuk corrosion control. Tapi sebelum masuk ke cara kerja dari Wave ini, mungkin gue bakal jelasin. Jadi sebenarnya Wave ini kan mesin yang memancarkan elektromagnetik. Dan dia tuh sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada yang namanya non-ionizing sama yang ionizing. Jadi ionizing itu yang berbahaya seperti X-ray, gamma ray. Dan sedangkan untuk yang non-ionizing, dia tuh yang tidak berbahaya untuk tubuh. Jadi Wave ini sebenarnya masuk ke yang kelompok non-ionizing. Dia tuh low frekuensi. Tapi selain low frekuensi ini yang masuk ke dalam non-ionizing, ada beberapa hal lagi yang masuk ke kelompok non-ionizing seperti radio wave, Bluetooth, microwave, AC, dan yang lain. Oke, kita bakal masuk langsung ke gimana cara kerja dari mesin ini. Sebenarnya mesin ini ada dua jenis. Dia ada yang contact direct sama yang enggak. Jadi kalau misalnya yang ini itu sebenarnya direct karena dia bersentuhan langsung dengan liquid ataupun kopi kita. Sedangkan untuk yang nggak direct, itu dia kayak tempat tatakan gitu. Kita cuma perlu taruh minuman kita di atas dan mungkin itu bakal berisi tentang getaran yang akan mempengaruhi dari minuman tersebut. Jadi simpelnya tuh dia memancarkan electromagnetic wave dengan, ya kalau misalnya kalian tahu di kopi itu ada senyawa yang namanya polyphenol. Itu yang bikin rasa seperti pahit maupun astringent, termasuk kafein. Nah, dia mempengaruhi interaksi antara molekul itu. Jadi semuanya tuh lebih ke binded, lebih ada interaksi, dia mempengaruhi interaksi tersebut. Jadi yang tadinya ada pahit maupun astringent itu bisa melemah, bukan hilang mungkin secara total, tapi emang lebih terminimalisir. Di saat satu terminimalisir, akan ada satu sisi yang naik, lebih terhighlight. Seperti acidity maupun sweetness akan lebih jelas lagi. Jadi bukan acidity ataupun sweetness yang malah increasing lagi, tapi emang lebih keluar aja rasanya. Nah, beberapa hari ini gue juga research tentang Wave ini dan gue nemuin artikel dari Perfect Daily Grind. Dia mengatakan bahwa Jack Simpson pada World Barista Champion kemarin, dia mengatakan bahwa dengan mesin Wave ini, dia bikin polyphenol itu lebih terikat sehingga luas permukaannya lebih kecil untuk terekspos. Sehingga dapat menurunkan persepsi rasa pahit maupun astringent pada espresso kita. Di sini gue juga nemuin fakta dari YouTube resminya Wave ini dan juga websitenya bahwa dia bisa memperpanjang shelf life. Now next up, coming to the back to our juice kitchen, this is actually called the batch wave maker. So this wave maker is what we actually use to extend the shelf lives of our juices up to 2 weeks. So how it works is basically there is a generator that emits electromagnetic waves 500 Hz to 5000 Hz into this dispenser tank, and it would energize the water and polar molecules inside the juices, generating free donating electrons, and antioxidants will be formed. That would help with delaying oxidation such that the shelf lives would increase. Ya itu crazy sih. Belum ada teknologi mungkin sejauh ini yang gue tahu bisa sampai kayak gitu selain Wave. Tapi hari ini kita bakal coba ke kopi dulu. Sebelum gue lupa, gue juga bakal nampilin report ini yang gue dapat dari Wave-nya langsung. Gue email mereka karena kita udah punya produk ini. Gue pengen tahu semua detail tentang produk ini. Jangan sampai ada miskomunikasi.
Dan karena dia emang mengatakan bahwa kalau misalnya dengan mesin wave ini emang bisa memperpanjang shelf life seperti jus yang gua bilang tadi, dan juga vegetable juga bisa. Kita akan mulai dari espresso duluan, dan kopi yang hari ini kita bakal pakai itu CM original. Kebetulan karena CM ini udah ada di hooper, jadi lebih gampang memudahkan kita dalam pull shot. Jadi langsung aja kita mulai. Kopinya udah jadi, mungkin kita bakal mulai wave-nya dulu. Kita bakal geser ke sini, hidupin. Jadi di sini aku punya 2 espresso shot. Kita bikin dia jadi 45 ml, lebih panjang supaya nggak gitu intens banget. Kita bakal pisahin yang ini nggak wave dan ini yang wave. Kita bakal coba wave selama 5 detik dulu gimana rasanya. Mungkin kita bisa cobain dulu. Let's go. Tapi sebelum kita mulai, ini gue juga udah siapin air untuk flush wave-nya. Setelah kita pakai, kita akan flush langsung, dan juga kita akan stir dulu untuk espressonya supaya semuanya tuh lebih merata. Oke, kita wave dia selama 5 detik. Gimana sih rasanya? Dengar gak sih suaranya? Kayak AK-47 gitu. Kayak AK-47 yang mainan gitu loh, bukan yang asli ya. Kalau yang asli nggak gini. Kita cobain yang dari nggak wave dulu. Dari aroma sih, dari aroma yang 5 detik ini lebih acidic. Lebih acidity dia. Kita cobain. Di garis kedua, sekarang kita cobain yang wave-nya 5 detik, gimana? Dari garis 1 dulu. Cobain garis 2. Jujur, surprisingly, perbedaan antara nggak wave sama wave itu jelas banget. Kalau misalnya yang nggak wave, dia rasanya lebih intens. Pada saat kalian minum espresso langsung nusuk gitu, langsung intens. Dan di sini gue ngerasain rasa acidity-nya juga lebih sharp. Sharp dalam bukan artiannya itu seperti under ataupun over or something, tapi emang bener-bener acidic-nya itu yang bener-bener nonjok banget gitu. Dan rasanya, kalau misalnya yang di wave 5 detik, rasanya tuh lebih ke smooth, balance, round mouthfeel. Dan gue ngerasain lebih manis. Yang tadinya espressonya tuh ada sedikit of bitterness. Yang di wave 5 detik itu bener-bener gak ada bitterness sama sekali. Oke, kita udah selesai cobain wave espresso yang 5 detik tadi. Gimana kalau misalnya espressonya kita wave dia selama 20 detik lebih panjang dibandingkan 5 detik. Jadi kita tahu nih, sama aja kayak kalibrasi espresso, kita harus cari bitterness-nya, kita harus cari emang titik sournya di mana, kita ambil tengah-tengahnya. Dan gue mau hal itu juga sama kayak pada saat kita dial in menggunakan wave machine ini. Jadi yang tadinya 5 detik, kita bakal tarik ke 20 detik. Gimana rasa dari espressonya? Di sini kita udah full shot lagi. Dan seperti biasa kita stir dulu supaya semuanya merata rasanya. Nih. Dan sebenarnya ada satu ASMR, kalau misalnya kalian pakai wave, gue pengen kalian denger suaranya. Nah, kali ini kita akan menggunakan wave selama 20 detik, akan lebih lama, jadi suaranya tuh akan satisfying banget. Suaranya tuh bener-bener satisfying banget, kayak game tembak-tembakan mungkin atau enggak yang emang pistol mainan gitu.
yang keluar lampu gitu loh. Tapi ini panas banget, gue bisa bilang ini mungkin 60-70 derajat Celcius, kayak kita lagi nge-steam susu panasnya pada saat kita pegang jug. Tapi aroma yang gue dapat tadi pada saat di wave itu lebih kayak aroma amis gitu. Dari aroma sih weak banget, dia nggak kayak manisnya atau acidity-nya yang kayak tadi semua. Karena mungkin ini kelamaan ya, 20 detik ya. Tapi kita cobain dulu. Cobain garis kedua. Gue bisa bilang, kalau espresso tadi yang di wave selama 5 detik lebih enak dibandingkan di wave 20 detik. Karena yang ini gue dapatnya tuh weak banget, rasanya tuh udah mulai kehambar, nggak ada yang ter-highlight, udah nggak balance. Di sini juga kayak gue ngerasain tuh kayak raw gitu. Kayak under, arah-arah ke under gitu, acidity yang under gitu, kalian ngerti sendiri. Dan jujur, kalau misalnya lu suruh gue minum espresso yang di wave selama 20 detik, gue kurang enjoy sih. Dan ya, kita udah dapat conclusion ya, bahwa sesuatu yang di wave terlalu lama itu nggak bagus, nggak enak juga dari segi rasa. Ini yang kita dapetin untuk espresso, tapi kita nggak tahu untuk filter coffee-nya itu gimana. Kita bakal find out dan kita pindah ke filter coffee. Let's go. Kali ini gue bakal menggunakan dripper, solo dripper dari Solo Boy, yaitu kolaborasi antara Brew Boy dan juga Solo Dripper. Di sini kopi yang akan kita seduh adalah Lamasus Family Estate dari Terror IDN. Kita tadi udah minum espresso yang cukup intens. Kali ini gue pengen coba minum kopi yang rasanya santai dikit, floral, elegan, yaitu Lamasus. Dan di sini juga prosesnya itu kan wash. Kopinya udah jadi langsung aja kita tuang dulu. Kita pakai gelas yang sama kayak tadi espresso. Jadi ya supaya adil aja sih, jangan pilih kasih lah. Mungkin untuk waktunya gue bakal bikin yang sama juga, 5 detik sama 20 detik. Tapi untuk kali ini percobaannya kita bakal coba dulu di 5 detik. Kita coba dulu 5 detik gimana rasanya. Kayak suaranya nggak gitu besar seperti espresso tadi. Jadi sebenarnya wave ini semakin padat liquid kalian, maka suaranya itu akan semakin besar. Kalau misalnya kayak filter, dia kan nggak sepadat yang espresso. Nah, suaranya itu nggak sebesar yang tadi. Tapi kita cobain dulu, ini kita rendam. Kita mulai dari yang nggak di wave dulu. Sebenarnya wave nggak di wave, aromanya ini udah elegan banget, udah floral banget. Cuma pada saat di wave, aromanya tuh lebih kompleks lagi. Tapi kita mulai dari yang nggak di wave. Garis keduanya, kita cobain dulu. More complex, acidity lebih intens, lebih bodinya juga lebih dapat di sini, lebih tebal di garis yang kedua, di mana thick lip ini memberikan kesan seperti itu. Pada saat di garis yang satu, ini lebih manis, lebih juicy, lebih delicate. Tapi kita bakal coba sekarang yang di wave selama 5 detik, gimana rasanya. Di 5 detik yang filter coffee, mungkin perubahannya tuh nggak sampai sesignifikan itu. Cuman, gue masih belum bisa dapat untuk rasa yang jelas pastinya itu perbedaan dari segi apa. Mungkin gue masih butuh observe lainnya. Kita bakal coba ke 20 detik dulu. Kopinya udah jadi sekarang. Kita tadi udah selesai brew. Gue singkatin aja. Soalnya kalau misalnya brew terlalu panjang juga kalian bakal bosen. Jadi langsung aja kita udah tuang kopinya ke sini. Kita bakal wave dia selama 20 detik. Kira-kira gimana sih rasanya? Dan pastinya kita bakal ASMR. Kita udah selesai wave kopinya selama 20 detik. Bisa dilihat kalau misalnya dari segi warna,
Yang di wave selama 20 detik dia lebih pekat, lebih hitam lagi. Tapi kalau dari aroma ini udah kurang enak dari segi aromanya. Kayak lebih ke fish sauce gitu. Cuman ya, kita cobain dulu dari garis yang pertama. Oh. Kita lanjut ke garis kedua. Sebenarnya di 20 detik ini ada rasa yang lebih keluar dibandingkan yang tadi 5 detik. Dan gua ngerasa di sini potensialnya itu mungkin nggak selama ini, tapi rasanya itu jadi lebih weak. Dari aroma mungkin emang ada yang sedikit lebih menonjol seperti orange blossom-nya. Cuma di sini gue ngerasa kalau misalnya di wave selama 20 detik ini masih terlalu panjang. Mungkin gue bakal coba wave di sekitar 10 detik. Gue pengen coba. Tadi 5 detik kita nggak keluar. Tapi di 10 detik gimana? Kita bakal coba dulu. Karena 20 detik terlalu panjang dan kalian bisa lihat sendiri warnanya lebih pekat. Karena tadi gelas yang kedua itu kita baru brew. Jadi ini masih ada sisa. Kita pindahin dulu semuanya ke sini. Gelasnya masih sama. Kita masih pakai gelas Toto. Kita bakal wave dia selama 10 detik. Geser dulu semuanya. Oke, 10 detik aja enough. Nah, di sini aromanya tuh jadi lebih manis. Tapi kok bisa ya? Jadi 5 detik aromanya tuh kurang menonjol. Di 20 detik aromanya tuh sampai weak banget, udah nggak enak. Cuma di 10 detik aromanya tuh wangi banget, manis banget, elegan. So ya, tunggu apa lagi, let's try. Seperti biasa dari garis 1 dulu kita cobain. Oh, this a good one, this good one. I love this. Gue suka banget sama wave selama 10 detik. Gue ngerasa walaupun pertama kali gue cobain, gue bisa bilang this is the winner. Yang di wave selama 10 detik lebih better dibandingkan yang di wave selama 5 detik dan 20 detik. Karena di sini gue ngerasain semuanya balance, aromanya masih elegan, masih seperti jasmine, orange blossom, dan gue ngerasain manisnya seperti honeysuckle. Jadi ya, I really love this and very good one. I love this. Lamastus Family Estate. Jadi buat kalian yang pengen cobain juga, mungkin Lamastusnya di wave, kalian tahu sendiri udah mau datang kemana. Yang pasti ke Terror IDN. Cobain wave, experiencing the wave tanpa wave dan using wave itu gimana rasanya. Dan overall I really like it. Dari sini kita belajar kalau misalnya sesuatu yang di wave terlalu panjang bisa jadi nggak enak, dan sesuatu yang di wave terlalu singkat itu juga kurang maksimal. Kita perlu cari on point-nya, titik poinnya untuk waktu masing-masing dari filter coffee. Not just a filter coffee, tapi kita pengen tahu juga rasa kopi dari Lamastus Family Estate ini lebih cocok di wave-nya di berapa detik. Karena masing-masing beans punya karakteristiknya masing-masing, dan pasti semua beans yang di wave hasilnya, kalau misalnya kita menggunakan 5 detik enak, contohnya di Lamastus, belum tentu 5 detik cocok untuk kopi-kopi lainnya. Jadi gue bisa bilang, we have to find a good spot, an ideal spot untuk kopi-kopi yang pengen kita seduh, pengen kita wave semuanya. So yeah, that's the conclusion. Espresso gue lebih suka yang di wave-nya nggak terlalu lama. Untuk filter gue suka idealnya tuh di sekitar 10 detik. Dan yeah, I really like this machine. Thank you so much, Wave. You help me to experiencing the electromagnetic wave. Dan jadi di sini gue bisa ngerasain ternyata ini rasa yang dihasilkan dari mesin wave yang digunain di World Barista maupun World Brewers Champion di dunia. Dan ya, I really lucky to have this machine. Jadi buat kalian yang pengen cobain, kalian udah tahu sendiri kemana, ke Terror IDN. So yeah, I still wanna enjoy my coffee. So yeah, thank you for watching, and jangan lupa subscribe YouTube channel ini, follow akun gua di Instagram maupun TikTok karena bakal banyak update, dan juga kalian bisa
join channel gua karena gua bakal update apapun di sana. Oke, see you guys. Bye bye. I'll take the 10-second coffee. Bye bye. Cheers.